Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Izati dengan NIM 23411070047. Di video ini saya akan melafalkan surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita kenal dengan ayat kursi. Dan juga di video ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 255 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup terus-menerus, mengurus tidak menimpanya kantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa di dalam langit dan apa yang ada di bumi. Siapakah orang yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa di antara tangan mereka dan apa di belakang mereka, dan tidak mereka mengetahui dengan sesuatu dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Luas kekuasaannya langit dan bumi, dan tidak Dia merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Maksud dari ayat ini, jadi Al-Baqarah ayat 255 ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ayat ini menjelaskan siapa Allah, bagaimana Allah, dan ayat ini paling banyak menyebutkan tentang sifat Allah dan bagaimana Allah sendiri. Di ayat pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah yaitu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, selain Dia. Jadi, disebutkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illahu, hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada yang lain, maka tidak ada Tuhan selain Dia. Selanjutnya, di ayat tersebut disebutkan adanya Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Maksudnya bagaimana yang maha hidup? Dia yang kekal, tidak ada matinya, tidak ada akhirnya, dan Dia hidup terus-menerus. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Dia kekal dan hidup terus-menerus. Selanjutnya ada pula Al-Qayyum, yang artinya yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian Al-Qayyum maksudnya apa yang berdiri sendiri. Dia tidak butuh bantuan orang lain, dan Dia Al-Qayyum itu juga maknanya selalu mengurus makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh yang lain, tetapi Dialah yang mengurus makhluknya. Dialah mengurus yang lain. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsih, maksudnya yaitu berarti sendiri tanpa butuh orang lain. Selanjutnya ada pula la ta'khudhuhu sinatu wala naum, maksudnya tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengantuk dan Dia juga tidak tidur. Karena itu tidak usah khawatir, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap jam, Dia selalu mengawasi makhluknya. Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi kalau kita menyerahkan diri kepada mereka yang tidak mengantuk dan tidak tidur, maka tentu ada merasa kosong dari apa yang kita kerjakan, apa yang dari pengurusan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi
Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada man dzalladzi yashfa'u 'indahu bi'idnih. Man dzalladzi artinya tidak ada yang dapat yashfa'u memberi syafaat 'indahu di sisinya bi'idnih tanpa izinnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya yang berhak memberi syafaat. Dan kalau ada orang lain yang memberikan syafaat, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terjadi kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Dia pula yang mengizinkan seseorang yang Dia kehendaki itu dapat memberikan syafaat, memberikan bantuan di akhirat nanti. Maka tanpa adanya izin dari Allah, maka syafaat tidak akan diberikan kepada kita. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi, maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui semua apa yang dilakukan manusia di muka bumi, baik di hadapan mereka maupun di belakang mereka. Dan Allah itu maha mengetahui, yaitu tahu segala sesuatu tentang hamba ini, mau di depan, di belakang, maksudnya terlihat di depannya maupun yang tidak terlihat, sama sekali dibanding dengan kiri atau kanan. Depan belakang aja Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, apalagi yang kanan. Jadi yang paling sulit dan yang paling mudah diketahui itu Dia tahu apa yang ada di pada manusia, pada makhluknya. Jadi Dia itu tahu semuanya apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dan selanjutnya, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Artinya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Jadi maksudnya, manusia ini dapat ilmu, mengetahui dan bisa itu karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang tidak akan berilmu, tidak akan bisa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, untuk menjadi orang yang berilmu, belajar harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah satu-satunya yang berhak memberikan izin. Selanjutnya, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Artinya, kursinya meliputi langit dan bumi. Maksudnya bagaimana kemudian Dia berkuasa atas langit dan bumi, satu-satunya penguasa yang ada di langit dan di bumi. Ini tidak terlepas dari kekuasaan Dia. Dialah yang berkuasa. Selanjutnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma, artinya dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Maksudnya bagaimana Dia adalah maha melihat, Dia adalah maha memelihara, Dia tidak merasa keberatan, tidak kesulitan dan masalah untuk mengurus langit dan bumi dan seluruh alam itu. Jadi Dia tidak merasa keberatan, tidak juga merasa kesulitan untuk mengurus kedua-duanya, yaitu langit dan bumi dan seluruh alam. Selanjutnya, wa huwal aliyyul azim. Artinya dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi maksudnya Allah itu maha tinggi, maha mulia, maha terhormat dan maha besar. Nah, inilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah ini banyak sekali dijelaskan dalam ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Dengan menyelesaikan ini, kita menjadi tahu dan mendalami bagaimana hakikat keberadaan sifat yang dilakukan, apa yang dibutuhkan dan lain-lain terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.